Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Yanuar Saksono MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sarah Arohma Isnaini, Monita Septi Rahayu, Nanda Jihan Putri, Ida Damayanti, Linda Sukawati, dan Teresia Rima Oktaviana akan menyampaikan hasil tugas kelompok kami terkait definisi usaha kecil dan menengah. Kita sudah sering mendengar istilah UKM. Berbagai definisi UKM bahkan menekankan pada perannya dalam perekonomian negara, bukan sekedar deskripsi nama serta ukurannya. Usaha kecil dan menengah, biasa disingkat UKM, adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar 1 miliar rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari 1 miliar. Memulai usaha diawali dengan memahami pengertian UKM untuk dapat mengembangkannya dengan peluang dan dukungan pemerintah. Setiap usaha perlu menyiapkan modal, produk, dan strategi pemasaran yang detail. Hal-hal tersebut memastikan keberhasilan usaha yang sukses dan berkelanjutan. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Dan menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro, adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih paling besar atau lebih besar dari 200 juta sampai dengan 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi usaha kecil dan usaha menengah. Yang pertama, menurut Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS, itu memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, di mana usaha kecil itu merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja sampai dengan 99 orang. Yang kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 KMP Nomor 16 Tahun 1994 pada tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta rupiah atau aset aktiva setinggi-tingginya 600.000 rupiah, itu di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Itu terdiri dari yang pertama badan usaha yang di dalamnya itu ada firma, CV, PT dan koperasi, dan yang kedua perorangan atau yang di dalamnya ada perajin industri rumah tangga, ada petani, ada peternak, nelayan,
perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa. Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak senilai 2.500.000.000 rupiah. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan yang kedua, memiliki penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak itu 50 miliar rupiah. Selanjutnya ada definisi UKM di beberapa negara. World Bank merupakan UKM ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama dengan medium enterprise dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah karyawan maksimal 300 orang. Yang kedua, pendapatan setahun hingga sejumlah 500 juta. Dan yang ketiga, aset hingga sejumlah 500 juta. Yang kedua, ke dalam jenis small enterprise dengan kriteria yang pertama itu ada jumlah karyawan kurang dari 30 orang. Yang kedua, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta, jumlah aset tidak melebihi 3 juta. Dan yang ketiga ada micro enterprise dengan kriteria yang pertama, jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Yang kedua, pendapatan setahun tidak melebihi 100.000. Dan yang ketiga, jumlah aset tidak melebihi 100.000 dolar. Definisi UKM di beberapa negara. Di Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap fat produksi aset di bawah 500 juta dolar. Di Malaysia sendiri menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh atau full time worker kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta dolar. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu small industry atau disingkat dengan SI dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 500.000 dolar. Yang kedua ada medium industry atau MI dengan kriteria jumlah karyawan 50-75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 500.000 dolar sampai dengan 2,5 juta dolar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Jepang, Korea, dan Eropa. Untuk Jepang sendiri, UKM itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mining and manufacturing, yang kedua wholesale, yang ketiga retail, dan yang keempat itu adalah service. Untuk mining and manufacturing ini syaratnya itu jumlah karyawan maksimal 300 orang dengan jumlah modal saham sampai 2,5 juta US dollar. Di bawahnya lagi ada wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang. Selisih 200 orang dengan mining and manufacturing ya. Dan jumlah modal saham sampai 840.000 US dollar. Dan di bagian ketiga yaitu ada retail dengan kriteria jumlah karyawan itu maksimal 54 orang. Lebih sedikit dari wholesale, tapi jumlah modal sahamnya itu bisa sampai 820.000
US dollar, tidak jauh dari bagian di wholesale. Dan di bagian keempat ini ada service. Untuk service ini sama dengan wholesale, hanya saja modal sahamnya setengah dari wholesale. Modalnya hanya 420.000 US dollar. Itu untuk Jepang ya, kita dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian untuk Korea Selatan mendefinisikan UKM itu sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan asetnya kurang dari 60 juta US dollar. Jadi Korea Selatan ini ketat ya untuk UKM, banyak dan ya seperti PT hampir sama. Kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu Eropa. Eropa ini mendefinisikan UKM itu menjadi 3 bagian. Yang pertama medium size enterprise, yang kedua small size enterprise, dan micro size enterprise. Untuk medium size enterprise saya jelaskan, jumlahnya kurang dari 250 orang dengan pendapatan setahun tidak melebihi 50 juta dolar dan jumlah asetnya tidak melebihi 50 juta dolar. Dan untuk penjelasan small size enterprise ini jumlah karyawan kurang dari 50 orang dan pendapatan setahun tidak melebihi 10 juta dolar. Kemudian jumlah aset tidak melebihi 13 juta dolar. Dan yang terakhir itu yang kecil, micro size enterprise. Mikro ini jumlah karyawan kurang dari 10 orang dan pendapatan setahun tidak melebihi 2 juta dolar. Kemudian jumlah aset tidak melebihi 2 juta dolar. Itulah definisi dari berbagai negara. Kemudian kita berlanjut di slide berikutnya, karena banyak banget nih definisi UKM dari berbagai pihak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UKM adalah usaha-usaha yang dijalankan oleh sejumlah orang dengan jumlah kekayaan bersih maksimal 200 juta dan penghasilan tahunan maksimal 1 miliar. Nah, UKM ini walaupun tidak melibatkan modal yang besar, UKM adalah bagian yang penting dan menjadi roda perekonomian di sebuah negara. Kenapa begitu? Ya karena UKM ini fleksibel dan tidak menuntut modal yang besar. Kemudian cocok sebagai alternatif usaha, terutama di tengah kesulitan ekonomi. Kita teringat pada masa krisis moneter. Pada masa krisis moneter itu kita diselamatkan karena adanya UKM yang masih bertahan gitu. Jadi UKM itu bisa disebut sebagai pahlawannya di masa krisis moneter pada tahun-tahun yang lalu. Kemudian UKM ini memiliki posisi yang penting gitu untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi untuk membuka lowongan lagi dan tentu saja mensejahterakan masyarakat. Nah, UKM ini penting. Kenapa sih pentingnya? UKM ini menjadi perekat dan stabil masalah kesenjangan sosial gitu. Sehubungan dengan hal ini gitu, maka perlunya upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UKM. Dengan apa? Dengan diadakannya pelatihan dari lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian ketika pelatihan sudah diadakan, kemudian kita ingin mencetuskan membuat sebuah UKM, itu akan melahirkan usaha-usaha baru, kemudian lowongan kerja yang baru. Jadi tingkat pengangguran pun menjadi berkurang dan menjadi pergerak perekonomian negara gitu. Kita kan disebut sebagai negara maju karena adanya banyak wirausaha di sebuah negara tersebut. Jadi penyumbang nih kita ini sebenarnya kalau banyak UKM. Kenapa sih UKM itu bisa menjadi alternatif? Ya karena UKM ini sifatnya fleksibel, kemudian tidak menuntut modal yang besar seperti kita mendirikan PT
atau CV, dan cocok sebagai alternatif usaha yang kita sebut bisa bertahan di berbagai situasi ekonomi yang ya gonjang-ganjing gitu. Nah, dari beberapa definisi yang kami sampaikan di atas itu kami ambil dari sumber Google Scholar oleh Mariana Kristiani pada tahun 2012 dengan judul Peran Strategis Usaha Kecil Menengah atau UKM dalam Pembangunan Nasional pada majalah Ilmiah Informatika volume 3 nomor 1. Dan kita mengambil juga dari jurnal Repository Universitas Sumatera Utara oleh Aryeta Rizky pada tahun 2015 dengan judul Analis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil Menengah atau UKM di Kabupaten Batubara. Sekian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.